Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pagi hari ini, tertulis di dalam surat kepada orang Ibrani pasal yang ke-10 ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Uhum najorbut nama sipai maon dohot api ni hari rimas sialang akka namangalo. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, cerita Malin Kundang adalah cerita tentang seorang anak yang durhaka yang paling terkenal, yang tidak mau mengakui ibunya, lalu dikutuk si ibu menjadi batu. Kisah ini menjadi kisah yang abadi, agar anak-anak memberi hormat dan tidak melupakan orang tuanya. Tidak ada orang tua yang menginginkan dilupakan dan melahirkan anak yang durhaka. Semua orang tua berharap agar anaknya hormat dan mengasihi orang tua, sekalipun orang tua menjadi tua, miskin, atau ketinggalan zaman. Seorang anak mestilah tetap menyayangi dan menerima orang tuanya apa adanya. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah tujuan surat kepada orang Ibrani yang semestinya ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Mereka sudah lama menerima dan tahu tentang hukum Taurat, korban, dan tentang imam besar. Namun kenyataannya mereka masih seperti bayi yang mengkonsumsi susu, bukan makanan keras. Mereka mendapat pengetahuan bahwa Yesus adalah imam besar, namun ada pihak lain yang mempengaruhi untuk tidak percaya kepada Yesus. Maka dengan tegas di ayat 26 dijelaskan bahwa jika dengan sengaja berbuat dosa, padahal sudah mengetahui pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban menghapus dosa. Dengan kata lain, hanya Yesuslah imam besar dan korban penghapusan dosa, tidak akan ada yang lain. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar dari Yudas. Yudas yang telah menjadi murid Yesus, tetapi memilih menjadi murid yang durhaka, yang penuh keserakahan dan mengkhianati Yesus gurunya. Benar, Yudas menyesal, tetapi tidak merubah arah hidupnya. Justru Yudas memilih pikirannya sendiri, lalu mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, sama halnya dengan kita hari ini. Tuhan tidak menginginkan seorang pun muridnya menjadi durhaka, apalagi meninggalkan Tuhan karena kenikmatan dunia dan harta. Kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Namun syukurlah Tuhan Allah kita tidak seperti Ibu Malin Kundang yang begitu kedapatan anaknya tidak mau mengakui ibunya, Ibu Malin Kundang langsung mengutuk anaknya. Bapak, Ibu, Tuhan kita masih terus menanti pulangnya anak-anak yang durhaka. Tidak ada kata terlambat untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Tuhan tidak mengutuk. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan kehidupan yang selama-lamanya. Karena itu, tidak ada kata terlambat untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ada yang mengatakan,
Satu langkah anak berbalik kepada Bapa, 1000 langkah Bapa berlari menyambut anaknya. Dengan kata lain, di saat kita memutuskan kembali dan pulang ke rumah Bapa, sesungguhnya Tuhan sedang menunggu dan menyambut anak-anaknya yang durhaka dengan pengampunan dan kasih karunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mau mendapatkan keselamatan? Terimalah Yesus sebagai jurus selamat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan di pagi hari ini Engkau masih melimpahkan kesehatan dan sukacita pengharapan yang dari Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru bagi kami. Setiap hari Tuhan menyertai kami dengan segala berkat-berkat yang tidak dapat kami hitung. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Karena Yesus, baik Allah Bapa maupun Allah Roh Kudus memilih untuk tidak lagi mengingat-ingat akan dosa kami. Kami percaya bahwa anak Allah yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau melayakkan kami, orang yang durhaka ini berbalik dan bertobat, pulang ke rumah Bapa, sebab Bapa senantiasa menanti dan menunggu kami, bahkan menyambut kami. Biarlah keselamatan itu menjadi upah dan bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami dalam 1 minggu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuduskan kami Tuhan dan sempurnakan. Sekiranya ada kata-kata kami yang melukai orang atau tindakan kami, ya Tuhan Allah, janganlah membalaskan kesalahan kami, tetapi perbaharuilah kami Tuhan, agar kami setiap hari bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga mendoakan ibadah semua anak-anak Tuhan yang akan dilangsungkan esok hari di gereja-Mu yang kudus. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami, jauhkan segala sakit dan penyakit, dan bagi saudara-saudara kami yang masih beribadah di rumah, karena mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, Tuhan Engkau hiburkan hati mereka. Biarlah Tuhan kami tetap bertemu di dalam doa, dan firman-Mu yang sama menyapa kami, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut masa-masa penantian di minggu Advent ini. Ya Tuhan, datanglah Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat berakhir pekan bagi kita. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.